Selamat malam Pak Erwin selaku dosen statistika penelitian kami dan teman-teman sekalian. Saya Verika dari kelas APA sore. Hari ini akan mempresentasikan skripsi yang telah dibuat oleh kakak kelas kami yaitu Kak Widya Veronica dan Kak Winda Florentina dengan judul skripsi Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2016. Adapun metode dan variabel penelitian ini adalah metode penelitian. Ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun deskriptif kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang spesifikasinya sistematis terhadap bagian-bagian dari fenomena, serta hubungan-hubungannya antara variabel dependen dan variabel independen secara terencana dan terstruktur, dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Selanjutnya, variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen yang dilambangkan dengan Y2, yaitu penghindaran pajak. Variabel intervening dilambangkan dengan Y1, yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset atau ROA. Variabel independennya dilambangkan dengan X, yaitu ada 5. Ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2016, yaitu berjumlah sebanyak 151 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel tidak secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dan umumnya disesuaikan dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Adapun di sini terdapat tabel kriteria pengambilan sampel, sehingga didapatkan jumlah pengamatan yaitu sebanyak 66 dikali dengan 4 tahun, yaitu sebanyak 232 data. Metode analisis data. Pengolahan data menggunakan software statistika IBM SPSS versi 21. Sedangkan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti terhadap kewajiban pajak, peneliti menggunakan metode analisis linear berganda dan analisis jalur yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap data-data yang digunakan. Adapun model penelitian yang digunakan dalam melakukan uji hipotesis adalah sebagai berikut. Uji statistik deskriptif. Di sini terdapat langkah-langkahnya. Selanjutnya akan langsung dipraktekkan pada program SPSS-nya. Pertama, kita harus pindahkan semua datanya ke program SPSS. Selanjutnya, kita akan melakukan uji statistik deskriptif, yaitu Quick Analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Akan muncul kotak deskriptif. Selanjutnya, pindahkan semua variabel independen dan variabel dependen ke kotak variabel. Setelah semua sudah dipindahkan, kemudian klik bagian option. Pastikan sudah tercentang mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Serta display order, kita buat variabel saja. Kemudian klik continue dan OK. Maka akan muncul tabel deskriptif statistik. Di sini akan terlihat nilai minimum, maksimum, min, dan standard deviation dari semua variabel. Berikutnya adalah uji asumsi klasik sebelum transformasi data dan data training untuk hipotesis pertama. Yang pertama adalah uji normalitas dengan analisis grafik. Langkah-langkahnya bisa dilihat di slide. Kemudian saya akan praktekkan langsung di program SPSS-nya. Kita akan melakukan uji normalitas dengan analisis grafik. Langkah-langkahnya yaitu pertama Quick Analyze, kemudian Regression, dan Linear. Pada kolom dependen kita pindahkan variabel profitabilitas, sedangkan pada kolom independen kita pindahkan semua variabel independennya, yaitu ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Selanjutnya, klik pada bagian plots.
maka akan muncul kolom linear regression plots. Pada bagian Y, pindahkanlah SRESID. Sedangkan pada bagian X, pindahkanlah ZPRD. Pada standardized residual plots, centang histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue dan OK. Maka akan muncul hasil outputnya. Oke, ini sudah muncul hasil outputnya. Kita akan lihat dari bagian histogramnya. Pada grafik histogram ini dapat dilihat bahwa sebaran datanya sebagian besar tidak mengikuti kurva normal. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya kita juga dapat melihatnya dari grafik normal p-plot. Yaitu pada grafik normal p-plot ini lihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar diagonal dan penyebarannya menjauh dari garis diagonal. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, kita akan menguji normalitas dengan analisis statistik dengan Kolmogorov-Smirnov atau KS. Adapun langkah-langkahnya dapat kita lihat di slide. Setelah itu akan saya praktekkan langsung pada program SPSS-nya. Kita akan menguji normalitas dengan menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Adapun langkah-langkahnya yang pertama adalah klik analyze, kemudian regression dan linear. Lalu pada bagian save kita klik, kemudian bagian residual kita klik unstandardized. Kemudian klik OK, continue, dan OK. Abaikanlah hasil ini, kemudian kita lanjut ke klik analyze, non-parametric test, one legacy dialog, dan one sample KS. Pada kolom ini, kita pindahkanlah nilai unstandardized residua atau res1-nya ke kolom test variable list. Selanjutnya, pastikan test distribution sudah normal, kemudian klik OK. Maka akan muncul output-nya. Oke, di sini terlihat bahwa output-nya yaitu tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan tabel ini, kita dapat lihat bahwa nilai asumsinya 0,000, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolonialitas. Adapun langkah-langkahnya dapat kita lihat sendiri pada slide-nya. Selanjutnya, kita akan langsung mempraktekannya pada program SPSS. Kita akan melakukan uji multikolonialitas pada program SPSS. Adapun langkah-langkahnya yaitu klik analyze, regression, linear. Pastikanlah di dependent sudah terpindah variabel dependennya yaitu profitabilitas dan independent sudah terpindah ke 5 variabel independennya. Kemudian di bagian method pastikanlah sudah terpilih enter. Lalu kita klik pada bagian statistik, centang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Kemudian klik continue dan OK-kan saja. Maka akan muncul output SPSS-nya. Pada uji multikolonialitas, kita perhatikan pada tabel coefficients di bagian tolerance dan fit-nya. Dapat kita lihat bahwa semua nilai tolerance-nya itu berada lebih besar daripada 0,10 dan nilai fit-nya lebih kecil daripada 10. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi multikolonialitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot. Adapun langkah-langkahnya dapat kita lihat di slide. Selanjutnya kita langsung praktekkan pada program SPSS-nya.
Adapun langkah-langkah dari uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot adalah klik analyze, regression, dan linear. Pastikanlah dependen dan independennya sudah terisi dengan benar, lalu klik bagian plots, kemudian akan muncul kolom linear regression plots. Pastikan sudah terisi di bagian yes, SRE, SID, dan bagian S, ZP, RD. Kemudian klik continue dan OK. Di bagian uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot, kita lihat dari bagian grafik scatter plot-nya. Berdasarkan grafik scatter plot di sini dapat kita lihat bahwa titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan lanjut ke uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji PAK. Adapun langkah-langkahnya dapat kita lihat di slide. Selanjutnya akan langsung kita praktekkan di program SPSS-nya. Kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji PAK. Dikarenakan tadi sudah menghasilkan variabel res1, maka kita akan langsung lanjut ke bagian transform, compute variabel. Kita akan membentuk variabel baru yaitu PAK profitabilitas. Isikanlah pada target variabel PAK profitabilitas. Kemudian rumusnya adalah ini, kita klik arithmetic, tekan learn, pindahkan ke number expression. Kemudian rumusnya adalah PAK profitabilitas sama dengan dan res1 kuadrat. Oke, kita pindahkan saja. Kemudian klik OK. Abaikan hasilnya. Maka kita akan mendapatkan variabel baru, yaitu PAK profitabilitas. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian regression, linear. Pada bagian variabel dependennya, kita ganti menjadi PAK profitabilitas. Kemudian untuk independennya tetap sama. Selanjutnya kita klik bagian statistik. Pastikan covariance matrix sama collinearity diagnostiknya sudah tercentang. Kemudian klik continue dan OK-kan saja. Maka akan muncul output SPSS-nya. Untuk melihat uji heteroskedastisitas pada uji PAK ini, kita akan melihat pada tabel koefisien, di mana yang kita lihat adalah bagian sig-nya. Dari tabel koefisien ini dapat kita lihat bahwa semua variabel independen tersebut mempunyai nilai sig yang di atas 0,05. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Adapun uji terakhir untuk uji asumsi klasik sebelum transformasi data dan data trimming untuk hipotesis pertama adalah uji autokorelasi dengan run test. Adapun langkah-langkahnya dapat kita lihat pada slide. Kemudian saya akan langsung praktekkan pada program SPSS-nya. Kita akan melakukan uji autokorelasi dengan run test. Adapun langkahnya adalah klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, run. Kemudian akan muncul kotak run test. Pada bagian test variable list, kita isikan unstandardized residual yang res1. Kita pindahkan, kemudian pada cut point-nya kita pilih median, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output-nya, yaitu berupa tabel run test. Dari tabel run test ini dapat kita lihat bahwa nilai asumsinya adalah sebesar 0,599, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05. Sehingga maka dapat kita simpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi ini adalah random. Dan dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi autokorelasi. Berikutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik sebelum transformasi data dan data trimming untuk hipotesis kedua,
Yang pertama, kita lakukan uji normalitas dengan analisis grafik. Adapun langkah-langkahnya dapat dilihat di slide. Selanjutnya, saya akan langsung praktekkan pada program SPSS-nya. Saya akan melakukan uji normalitas analisis grafik, yaitu cara-caranya adalah yang pertama analyze, regression, kemudian linear. Pada bagian dependent, kita ganti menjadi variabel penghindaran pajak. Sedangkan independennya kita tambah menjadi profitabilitas. Kemudian kita klik pada bagian plots. Pastikan sudah terisi bagian Y, SRE, SID, dan bagian X, ZP, RED. Histogram dan normal probability plotnya sudah tercentang. Kemudian klik continue dan OK-kan saja. Maka akan muncul hasil output SPSS-nya. Para uji normalitas analisis grafik kita lihat berdasarkan grafik histogramnya. Pada grafik histogram dapat kita lihat bahwa sebaran datanya sebagian besar tidak mengikuti kurva normal. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikutnya kita juga dapat lihat dari grafik normal p-plot. Dari sini kita dapat lihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar diagonal dan penyebarannya menjauh dari garis diagonal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikutnya kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan analisis statistik dengan Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkahnya dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya akan langsung dipraktekkan pada program SPSS. Saya akan melakukan uji normalitas dengan analisis statistik dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yaitu langkah-langkahnya klik analyze, regression, kemudian linear. Langsung saja di bagian save, kita klik residual pada unstandardized, kemudian continue dan OK. Abaikan hasil yang muncul. Selanjutnya kita klik Analyze, Non-Parametric, Test, Legacy Dialog, kemudian langsung PKS. Karena tadi sudah terbentuk res 2-nya, kita ganti pada test variable list menjadi Unstandardized Residual yang res 2. Kita pindahkan tes distribution, pastikan sudah normal, kemudian klik OK. Maka akan muncul output SPSS-nya, yaitu berupa one sample Kolmogorov-Smirnov test. Pada tabel ini kita dapat lihat bahwa nilai asumsinya adalah 0,000, yang mana nilai ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolonialitas. Adapun langkah-langkahnya yaitu dapat kita lihat pada slide ini. Selanjutnya akan langsung dipraktekkan pada program SPSS. Kita akan melakukan uji multikolonialitas. Adapun langkah-langkahnya yaitu klik analyze, regression, kemudian linear. Pastikan dependennya sudah penghindaran pajak dan independennya sudah terisi, termasuk dengan profitabilitas. Lalu pastikanlah pada bagian metode telah terpilih enter. Kemudian kita klik pada bagian statistik. Pastikan sudah tercentang covariance matrix dan collinearity diagnostiknya. Kemudian klik continue dan OK-kan saja. Maka akan muncul output SPSS-nya. Pada uji multikolonialitas, kita akan lihat pada tabel koefisiennya, yaitu di bagian tolerance dan fifth. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai toleransinya semuanya lebih besar daripada 0,10. Sedangkan pada nilai fifth-nya, semua variabelnya lebih kecil daripada 10. Ini menandakan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi multikolonialitas. Berikutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot. Adapun langkah-langkahnya dapat dilihat di slide. Kemudian akan saya praktekkan langsung pada SPS. Kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan analisis grafik. Adapun langkah-langkahnya adalah quick analyze, regression, linear.
Pastikanlah variabel dependen dan independen sudah sesuai. Kemudian kita klik pada bagian plots. Maka akan muncul kotak linear regression plots. Kemudian pastikan sudah terisi pada Y, SRE, SID, dan SZT, RD. Kemudian klik continue dan OK. Maka akan muncul output SPSS-nya. Pada uji heteroskedastisitas analisis grafik, kita lihat dari grafik scatter plot-nya. Dari grafik scatter plot ini dapat kita simpulkan bahwa titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka 0 sembunyi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Berikutnya adalah uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji PAK. Langkah-langkahnya dapat kita lihat pada slide. Kemudian saya akan langsung praktekkan di program SPSS-nya. Saya akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji PAK. Adapun tadi saya sudah mendapatkan variabel res2-nya, maka kita akan langsung lanjut ke bagian transform, compute variable. Kita akan membuat variabel baru yaitu PAK penghindaran pajak, di mana rumusnya itu len daripada res2 kuadrat. Kita isikan pada target variabel PAK penghindaran pajak. Kemudian yang di bagian numerik kita hapus saja, pindahkanlah len ke bagian number expression, lalu pindahkan unstandardized res2 yang res2 kuadrat. Kemudian klik OK. Abaikan hasil yang muncul, lalu selanjutnya kita klik Analyze Regression Linear. Pada variabel dependennya kita ganti menjadi PAK penghindaran pajak. Kemudian klik pada bagian statistik, pastikan sudah tercetak covariance matrix dan collinearity diagnostiknya. Kemudian klik continue dan OK. Maka akan muncul output SPSS-nya. Pada uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji PAK, kita lihat dari tabel koefisiennya. Oke, yang diperhatikan adalah pada nilai C-nya. Dapat kita lihat bahwa nilai C daripada ukuran perusahaan itu 0,018. Di mana nilainya ini lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya, kita dapat lihat pada umur perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Nilai C-nya juga lebih kecil daripada 0,05. Jadi, tiga variabel ini nilainya lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini tidak memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Karena hanya ada variabel leverage, kemudian likuiditas, dan profitabilitas saja yang nilai C-nya lebih besar daripada 0,05. Uji terakhir dari uji asumsi klasik sebelum transformasi data dan data trimming. Untuk hipotesis kedua adalah uji autokorelasi dengan rantes. Adapun langkah-langkahnya dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya, saya akan langsung praktekkan di program SPSS-nya. Kita akan melakukan uji autokorelasi dengan rantes, yaitu langkah-langkahnya klik Analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, lalu klik Runs. Pada bagian test variable list, kita isikanlah unstandardized residual yang res2. Kemudian cut point pastikan sudah median, klik OK. Maka akan muncul output SPSS-nya berupa tabel rantes. Nah, dari tabel rantes ini dapat kita lihat bahwa nilai asumsinya itu 1,000, di mana nilai ini pastinya lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data yang digunakan random dan model regresi ini memenuhi asumsi autokorelasi. Uji asumsi klasik setelah transformasi data dan data trimming. Dari hasil pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian ini mengalami masalah,
dalam pengujian asumsi klasik, di mana uji normalitas tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, si peneliti, yaitu Kak Widya Veronica dan Winda Florentina, melakukan tindakan transformasi data dengan menggunakan learn atau logaritma natural terhadap variabel ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, umur perusahaan, dan profitabilitas. Adapun cara transform variabel tersebut ke dalam bentuk learn adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan langsung praktekkan di SPSS. Kita akan melakukan transform variabel, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, umur perusahaan, ke dalam bentuk learn. Adapun caranya adalah klik transform, compute variable. Kita akan melakukan transform semuanya ke dalam bentuk learn. Itu misalkan dari yang pertama, learn profitabilitas. Itu masukkanlah learn ke number expression, kemudian pindahkan profitabilitas ke sana, tinggal klik OK. Abaikan hasil. Selanjutnya kita akan melakukan transform ukuran perusahaan, yaitu pada target variabel isikan learn ukuran perusahaan. Pada bagian number expression isikan learn, kemudian pindahkan ukuran perusahaan ke sana, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan transform ke dalam bentuk learn, yaitu leverage. Learn leverage, kemudian pindahkan learn, di sini pindahkan leverage ke number expression, tinggal OK. Selanjutnya kita akan melakukan transform bentuk learn, yaitu likuiditas. Likuiditas, number expression kita isikan dengan learn, kemudian likuiditas pindah ke number expression juga. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan learn umur perusahaan. Di bagian number expression pindahkan learn, kemudian umur perusahaan dipindah, kemudian klik OK. Abaikan hasil, maka sekarang kita akan memiliki variabel baru, yaitu learn profitabilitas, learn ukuran perusahaan, learn leverage, learn likuiditas, dan learn umur perusahaan. Setelah kita melakukan transformasi variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan umur perusahaan ke dalam bentuk learn, maka sekarang kita perlu membuat standardized residual atau Z-score-nya. Adapun caranya dapat dilihat di sini. Jadi setelah mendapatkan nilai Z-score-nya, maka selanjutnya kita akan melakukan tindakan trimming, yaitu dengan nilai Z-score dari range min 2,80 sampai dengan 2,80. Jadi, kita akan melakukan trimming pada outlier yang nilai range-nya itu di bawah min 2,80 dan di atas 2,80. Jadi, ini data kita sebelum melakukan trimming ya. Terdapat sebanyak 232 data, maka kita akan melakukan tindakan trimming dengan mencari nilai Z-score-nya terlebih dahulu. Yaitu, pertama kita langsung mulai saja dengan klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu deskriptif. Pada bagian variabel, kita pindahkanlah semua balik. Kita pindahkan mulai dari penghindaran pajak, kemudian pertumbuhan penjualan. Selanjutnya kita pindahkan semua variabel yang ada learn-nya, dan profitabilitas, learn ukuran perusahaan, learn leverage, learn likuiditas, dan umur perusahaan. Sesudah kita pindahkan semua, jangan lupa pada save standardized values as variable, kita centangkan saja, kemudian kita OK. Abaikan hasil. Selanjutnya adalah kita mendapatkan variabel baru, yaitu Z-score-nya ya. Nilai Z-score dari penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan, Z-learn,
profitabilitas, judgment ukuran perusahaan, judgment leverage, judgment likuiditas, judgment umum perusahaan. Yang nantinya nilai skornya ini yang akan kita lihat satu persatu, yang mana yang merupakan data outlier. Setelah kita tentukan data outlier-nya, kita memulai membuang data outlier tersebut dari baris yang paling bawah, yaitu baris yang paling besar. Jadi setelah melakukan tindakan trimming, didapatkanlah hasil bahwa si peneliti melakukan trimming sebanyak 27 data, yaitu dengan skala min 2,80 sampai dengan 2,50. Sehingga jumlah data yang awalnya itu sebanyak 232 setelah dilakukan tindakan trimming menjadi 205 data. Berikut adalah data setelah dilakukannya tindakan trimming. Yaitu dapat dilihat jumlah datanya itu sekarang 205. Selanjutnya, uji asumsi klasik setelah transformasi data dan data trimming untuk hipotesis pertama. Yaitu yang pertama adalah uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik. Adapun langkah-langkahnya dapat dilihat di slide. Kemudian akan langsung dipraktekkan pada program SPSS-nya. Sekarang kita akan melakukan uji normalitas dengan analisis grafik. Langkah-langkahnya yaitu quick analyze, regression, linear. Kemudian pada dependent kita isikan dan profitabilitas. Sedangkan di bagian independennya kita isikan pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan, dan leverage, dan likuiditas, dan umur perusahaan. Selanjutnya kita klik bagian plots, maka akan muncul kotak linear regression plots. Sama seperti sebelumnya, di bagian Y kita isikan SRESID, dan di bagian X kita isikan ZPRED. Kemudian di standardized residual plots tentang bagian histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue dan OK-kan saja, maka akan muncul output SPSS-nya. Pada uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik sama seperti sebelumnya, kita lihat dari grafik histogram. Pada grafik histogram ini dapat dilihat bahwa pola data ini semuanya sudah berdistribusi normal ya, dan sudah berada di bagian tengah kurva, sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya kita juga dapat lihat di bagian grafik normal p-plot, yaitu dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar diagonal, dan penyebarannya itu mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat kita simpulkan juga bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan analisis statistik Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkahnya dapat dilihat di slide. Kemudian sama seperti sebelumnya langsung dipraktekkan di program SPSS. Sekarang saya akan melakukan uji normalitas analisis statistik dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah quick analyze, regression, linear. Lalu pada bagian save kita klik, kemudian di bagian residual kita klik unstandardized, kemudian klik continue dan OK. Abaikan hasilnya. Sekarang maka kita akan mendapatkan variabel baru yaitu res3. Selanjutnya kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, kemudian one sample KS. Di bagian test variable list kita isikan yang unstandardized residual yang res3. Kita pindahkan test distribution, pastikan sudah normal, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul output SPSS-nya berupa one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa nilai asumsinya adalah 0,425, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolonialitas. Adapun langkah-langkahnya seperti di slide berikut ini.
kemudian akan langsung kita praktekkan di SPSS. Sekarang kita akan melakukan uji multikolonialitas. Adapun angkanya sama seperti sebelumnya, analyze, regression, linear. Pastikan dependen dan independennya sudah diisi sesuai. Kemudian di bagian method, pilih enter, lalu klik bagian statistik. Muncul kolom ini, kita klik covariance matrix dan collinearity diagnostic. Kemudian tekan continue dan OK. Maka akan muncul output SPSS-nya. Pada uji multikolonialitas, kita lihat pada tabel koefisien, di mana yang dilihat pastinya nilai tolerance dan fifth-nya. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa semua variabelnya memiliki nilai tolerance yang lebih besar daripada 0,10 dan mempunyai nilai fifth yang lebih kecil daripada 10. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi multikolonialitas. Berikutnya adalah uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot. Adapun angkanya dapat dilihat di slide, kemudian akan langsung dipraktekkan di program SPSS. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot, yaitu langkah-langkahnya klik analyze, kemudian regression, linear. Pastikan variabel dependennya terisi dalam profitabilitas dan independennya terisi pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan, dan leverage, dan likuiditas, dan umur perusahaan. Kemudian kita klik pada bagian plus, lalu pastikan sudah terisi di bagian Y, SRLSD, dan ZPRD. Klik continue dan OK. Lalu akan muncul output SPSS-nya. Di uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot, kita melihat di bagian scatter plot-nya. Dari scatter plot ini dapat kita lihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0, serta tidak tumpuk pada satu tempat dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji PAK. Adapun langkah-langkahnya berikut ini. Kemudian kita akan langsung ujikan di program SPSS. Kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji PAK. Adapun tadi karena sudah mendapatkan nilai res 3-nya, kita langsung ke bagian transform, compute variable. Pada bagian target variable kita isikan 42 profitabilitas, nomor ekspresinya kita pindahkan dan kena. Kemudian dipilih yang res 3. Oke, res 3 kuadrat, kemudian klik OK. Abaikan hasilnya, kemudian kita klik analyze, regression, linear. Pada bagian dependen, kita isi dengan 42 profitabilitas. Kemudian kita klik pada statistik. Pastikan bahwa covariance matrix dan collinearity diagnostiknya sudah tersentang. Kemudian klik continue dan OK. Maka akan muncul output SPSS-nya. Pada uji heteroskedastisitas uji PAK, kita akan lihat pada tabel koefisien di bagian nilai C-nya. Dapat dilihat bahwa semua variabel independen tersebut memiliki nilai C yang di atas 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Langkah uji terakhir dari uji asumsi klasik setelah transformasi data dan data trimming untuk hipotesis pertama adalah uji autokorelasi dengan rantes. Adapun langkah-langkahnya dapat dilihat di slide. Kemudian akan langsung dipraktekkan di program SPSS. Kita akan melakukan uji autokorelasi dengan rantes, yaitu caranya masih sama ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, range. Di bagian test variable list, kita isikan yang unstandardized res 2 yang res 3. Oke, kemudian pada cut point, klik centang
median, klik OK. Maka akan mendapatkan tabel rantesnya. Dari tabel rantes di sini dapat kita lihat nilai asumsinya 0,080, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi autokorelasi. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik setelah transformasi data dan data trimming untuk hipotesis kedua. Yang pertama masih sama, yaitu uji normalitas dengan analisis grafik. Langkah-langkahnya dapat dilihat di slide. Kemudian akan saya langsung praktekkan di program SPSS. Kita akan melakukan uji normalitas setelah transformasi data dan data trimming untuk hipotesis kedua, yaitu yang pertama klik Analyze, Regression, dan Linear. Di bagian dependennya kita ganti menjadi penghindaran pajak. Sedangkan di bagian independen pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan, dan leverage, dan likuiditas, dan umur perusahaan, dan profitabilitas belum dimasukkan. Kemudian kita klik bagian plots, pastikan sudah terisi SRE/SID ke kolom Y dan JPRD ke kolom S, lalu centang di histogram dan normal probability plot, kemudian klik continue dan OK. Maka akan muncul output SPSS-nya. Sama seperti sebelumnya, kita melihat di grafik histogram. Pada grafik histogram ini dapat kita lihat bahwa kurva ini berada di tengah dan juga telah terdistribusi secara normal, sehingga dapat kita simpulkan model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya di bagian normal pivot juga dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini juga memenuhi asumsi normalitas. Berikutnya, kita akan melakukan uji normalitas dengan analisis statistik Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkahnya dapat kita lihat di slide. Kemudian akan langsung saya praktekkan di program SPSS. Kita akan melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, yaitu langkahnya pertama klik Analyze, Regression, dan Linear. Pastikan sudah terisi dengan sesuai tadi, lalu klik bagian Save. Di bagian residual, kita klik Unstandardize, Continue, OK. Abaikan hasil yang muncul, lanjut ke Analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, one sample ke S. Di bagian test variable list, kita isi yang variable baru, yaitu unstandardized res 4. Oke, tes distribusi pastikan sudah normal, klik OK. Maka akan muncul output SPSS-nya. Itu dengan tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai asumsinya adalah 0,123. Pastinya nilai ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Berikutnya kita akan melakukan uji multikolonialitas. Langkah-langkahnya dapat dilihat di slide. Kemudian kita akan langsung mempraktekkan di program SPSS. Kita akan melakukan uji multikolonialitas, yaitu caranya kita klik Analyze, Regression, Linear. Karena tadi sudah terisi variabel dependen dan independennya, pastikan di bagian metode tetap enter, lalu kita klik bagian statistik. Tentang covariance, matrix, dan collinearity diagnostic, continue, OK kan saja, maka akan muncul output SPSS-nya. Di uji multikolonialitas, kita lihat di bagian tolerance dan fit. Dapat kita lihat bahwa semua variabelnya itu mempunyai nilai tolerance yang lebih besar daripada 0,10 dan nilai fit-nya lebih kecil daripada 10. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi multikolonialitas.
Berikutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot, yaitu langkah-langkahnya dapat dilihat di slide, kemudian akan langsung dipraktekkan di program SPSS. Kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot. Caranya masih sama, yaitu quick analyze, regression, linear. Kemudian muncul kolom ini, dependen dan independen sudah terisi, klik bagian plot, pastikan sudah terisi di Y dan X-nya, lalu klik continue dan OK saja. Maka akan muncul output SPSS-nya. Di uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot, kita lihat pada grafik scatter plot. Pada grafik scatter plot ini sudah terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0. Serta dia itu tidak menumpuk di satu tempat dan tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji PAK. Langkah-langkahnya dapat dilihat di slide. Lalu saya akan tampilkan langsung di program SPSS. Kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji PAK, yaitu quick transform compute variable. Kemudian di target variable isikan PAK 2 penghindaran pajak. Di bagian number expression kita pindah learn ke atas, lalu isi rumusnya adalah learn res 4 kuadrat. Tinggal klik OK, abaikan hasil. Kemudian kita klik Analyze, Regression, Linear. Di bagian dependen kita ganti menjadi PAK 2 penghindaran pajak. Di statistik pastikan sudah tertentang covariance matrix dan collinearity diagnostiknya. Klik Continue, OK. Maka akan muncul output SPSS-nya. Dari uji heteroskedastisitas uji PAK, kita lihat di bagian tabel koefisien di C-nya. Dapat dilihat bahwa semua variabelnya mempunyai nilai C yang berada di atas 0,05. Ini menandakan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Langkah terakhir dari uji asumsi klasik setelah transformasi data dan data streaming untuk hipotesis kedua adalah uji autokorelasi dengan rantes. Langkah-langkahnya dapat dilihat di slide. Selanjutnya akan langsung dipraktekkan di program SPSS. Kita akan melakukan uji autokorelasi dengan rantes, yaitu caranya klik Analyze, kemudian klik bagian non-parametric test, legacy dialog, run. Di bagian test variable list, isikan unstandardized residua yang res 4. Cut point sudah median, klik OK. Maka akan muncul output SPSS berupa tabel rantes. Dari tabel rantes ini dapat kita lihat bahwa nilai asumsinya itu 0,529, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi autokorelasi. Dari uji yang telah dilakukan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, secara simultan, variabel ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Yang kedua adalah secara simultan, variabel ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Yang ketiga adalah secara parsial, variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, dan variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Kesimpulan keempat adalah secara parsial, variabel profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.
Tetapi variabel ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2016. Kesimpulan kelima adalah variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak melalui profitabilitas, sedangkan variabel leverage, likuiditas, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak melalui profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2016. Kesimpulan keenam adalah dari nilai koefisien determinasinya atau adjusted R-square-nya yang diuji, maka dapat disimpulkan bahwa sebesar 0,275 atau 27,5% dari variabel profitabilitas mampu dijelaskan oleh kelima variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Sedangkan sisanya sebesar 72,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan terakhir, kesimpulan ketujuh, adalah dari nilai koefisien determinasi adjusted R-square yang diuji, maka dapat disimpulkan bahwa sebesar 0,252 atau sebesar 25,2% dari variabel penghindaran pajak mampu dijelaskan oleh keenam variabel independen tersebut, yaitu ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. Sedangkan sisanya sebesar 74,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sekian presentasi saya hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.